Halo Sobat Sehat Sarjito, kita bertemu lagi dalam podcast Bincang Sehat seri ke-7. Telah hadir bersama kita salah satu dokter spesialis penyakit dalam dari Klinik Utama Hortusmed UPF Yankestrat, Rumah Sakit Dr. Sarjito yang berlokasi di Tawangmangu. Beliau adalah Dr. Dian Novita Hermawati, spesialis penyakit dalam. Apa kabar dokter? Baik. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Baik dokter, untuk podcast Bincang Sehat pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang penyakit jantung koroner dengan tema Jaga Jantungmu, Gaya Hidup Sehat untuk Mencegah Penyakit Jantung Koroner. Baik dokter, ini nanti kalau ada netizen yang ingin ikut ngobrol, ikut berbincang, bisa langsung ketik saja di komen. Okay. Baik dokter, penyakit jantung tentunya bukan sesuatu yang baru ya, sudah lama dan masyarakat juga sudah sering mendengar tentang penyakit tersebut. Tapi untuk jantung koroner sendiri ini, apakah itu semua penyakit jantung itu adalah penyakit jantung koroner, dan apa sebenarnya penyakit jantung koroner tersebut dok? Ya, kita lebih kenalannya secara awam itu memang penyakit jantung koroner ya, atau serangan jantung biasanya. Sebenarnya penyakit jantung itu tidak hanya penyakit jantung koroner, penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit yang menyerang jantung. Penyakit jantung itu macam-macam. Ada yang memang menyerang otot jantung, bisa karena infeksi atau karena kondisi imunitas. Ada yang karena dia memang menyerang pada katup jantung. Ada yang menyerang pada kelistrikan jantung, biasanya akan mempengaruhi pada irama jantung. Dan yang memang yang paling banyak ya prevalensinya itu yang menyerang pada pembuluh darah jantung atau pembuluh darah koroner istilahnya. Makanya disebut penyakit jantung koroner karena dia menyerang di pembuluh darah jantung. Iya. Sementara pembuluh darah jantung sendiri nggak semuanya koroner ya, itu khusus yang menyerang koroner jadi saja. pembuluh darah jantung itu kan namanya ada istilahnya arteri koronaria sebetulnya. Dan itu cabangnya nanti akan ada, jadi saya agak kuliah ya, jadi ada cabang yang dia mensuplai di jantung kiri, kemudian cabang arteri koroner yang mensuplai di jantung kanan, atau di biasanya dia ada main koroner. Memang itu merupakan arteri yang besar yang dia itu merupakan yang mempengaruhi kondisi kebutuhan yang mensuplai kebutuhan nutrisi maupun oksigen pada arteri pada pembuluh otot-otot jantung. Oh iya dok, baik dok. Jadi kalau misalnya contohnya dok, penyakit jantung koroner itu yang kelihatan di masyarakat itu misalnya seperti serangan jantung, yang misalnya tiba-tiba terus kemudian nyeri dada, nyeri dada seperti itu ya dok. Biasanya memang karena penyakit jantung koroner itu bisa terjadi karena memang sumbatan di arteri koroner, baik itu di cabang utama atau cabang koroner kanan atau cabang koroner kiri ya. Atau mungkin selain karena sumbatan bisa juga karena adanya stenosis itu kayak kekakuan pada otot jantung. Kalau kekakuan belum tentu ada sumbatan, biasanya keluhannya sering nyeri dada, terutama pada aktivitas yang agak berat. Kalau dia sumbatan yang dia sifatnya total, tiba-tiba terjadi sumbatan total, itu yang nanti akan menyebabkan tiba-tiba pasien henti jantung. Tapi kalau sumbatannya mungkin tidak total, biasanya pasien tiba-tiba ampek, nyeri dada dan kesulitan bernafas. Tentunya. Oke dok. Kemudian dok, apa saja faktor resiko yang menyebabkan seseorang itu berpotensi atau rentan untuk menderita jantung koroner? Penyakit jantung koroner ya. Kalau semua itu sebenarnya punya koronari jantung ya. Jadi yang menyebabkan penyakit jantung koroner itu faktor risikonya sebenarnya ada yang memang tidak dapat kita hindari. Biasanya karena faktor usia, faktor memang keturunan genetik. Ada orang tua yang memang resiko dengan penyakit jantung koroner atau mengalami penyakit jantung koroner. Yang ketiga adalah faktor jenis kelamin. Itu kan memang tidak bisa dirubah. Efek ya. Laki-laki lebih resiko untuk terjadinya jantung koroner. Kalau untuk yang dirubah sebenarnya banyak pola hidup, dan hampir sebagian besar sebetulnya mungkin karena pola hidup merokok, minuman beralkohol, makanan rendah serat,
tinggi kalori. Itu ya, itu faktor resiko yang pertama Itu ya, Dok. faktor Gaya resiko hidup yang- yang nggih. tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat. Itu sebenarnya bisa dirubah kan. Ya, ya, itu yang bisa kita kendalikan ya, Bisa Dok. dikendalikan. Jadi tadi ada faktor risiko yang kita nggak bisa kendalikan, ada yang bisa kita kendalikan. Kalau stres, kemudian ada gangguan emosi, itu bisa juga menyebabkan seseorang Menjadi rentan sakit Iya, jantung. iya. Oh, tentunya karena sebetulnya resiko untuk terjadinya jadi gangguan di arteri koroner itu kan tadi saya sebutkan ya, bisa karena sumbatan. Kalau sumbatan memang cenderungnya karena intake kalori atau intake makanan yang tinggi kolesterol atau lemak. Biasanya resiko sumbatan atau aterosklerosis ya, menyebabkan sumbatan-sumbatan di pembuluh darah. Nah, kalau stres ini ya unik ya, orang dengan stres itu sebetulnya akan menyebabkan seseorang itu terjadi yang dari sistem imunnya ya, ini jalur dari sistem imun, menyebabkan seseorang itu mengalami low chronic inflammation. Low chronic inflammation itu inflamasi yang sifat inflamasinya itu rendah, tapi Inflamasi maksudnya gimana, Dok? peradangan di sistemik ya, di seluruh tubuh, Tidak hanya di jantung tidak hanya saja di kan? jantung, dia bisa beresiko ke semua sebetulnya. Tapi low chronic inflammation itu akan menyebabkan oksidan atau racun atau ROS itu rapid oxidant species itu akan meningkat di dalam pembuluh darah, di dalam darah. Dan kalau itu meningkat, otomatis akan beresiko menyebabkan kekakuan pada otot termasuk otot pembuluh darah. Dan di sini yang tadi ditanyakan spesifik di otot jantung. Iya. Nah, itu kalau di awal biasanya orang itu akan mengeluhkan mungkin gejala-gejala tertentu yang setelah diperiksa tidak ada gangguan jantung, tapi sering mengeluhkan nyeri dada. Itu namanya penyakit jantung fungsional. Berbeda dengan Dengan penyakit jantung koroner. Tapi kalau stresnya tidak diatasi, stenosisnya atau kekakuannya akan terjadi terus-menerus, diiringi dengan pola hidup yang tidak baik, resiko sumbatan akan bisa menjadi penyakit jantung struktural. Salah satunya adalah penyakit jantung koroner tadi. Kalau ini, Dok, misalnya seseorang sudah dengan penyakit-penyakit degeneratif tertentu ya, hipertensi, gula, kolesterol, apakah itu juga menjadi faktor resiko untuk mengarah ke penyakit jantung koroner? Memang penyakit-penyakit degeneratif ini selain jalurnya memang tadi kalau di hipertensi otomatis resistensi pembuluh darahnya terganggu. Kemudian pada pasien gula terjadi resistensi insulin. Kemudian pada pasien yang makan tinggi kolesterol ya, sehingga terjadi dislipidemia istilahnya. Itu juga akan resiko terjadi penumpukan lemak di dalam pembuluh darah. Tiga penyakit degeneratif ini tiga-tiganya juga akan bisa menyebabkan ke jalur stres oksidatif istilahnya, yang terjadinya peningkatan stres oksidatif ini sangat beresiko untuk terjadinya jantung koroner, karena tadi saya sampaikan terkait kompleks ya di situ makanya disebut komplikasi tadi ya, Dok. ya betul. Oke, Dok, jadi tadi ya seperti dokter sudah sampaikan bahwa peran gaya hidup itu penting sekali dalam menjaga kesehatan jantung, terutama di topik di usia produktif, dan topik kita kali ini juga lebih ke menjaga kesehatan jantung dengan menjaga gaya hidup tadi. Jadi kebiasaan sehari-hari yang paling efektif untuk menjaga kesehatan jantung. Ya, Dok, apa aja, Dok? Ya, memang kita tuh jujur saya tuh baru pagi ini saya baca ya, ternyata prevalensi penyakit jantung di Indonesia di tahun 2024 itu 8,8% itu cukup tinggi ya. 8,8%. Dengan usia yang terkena itu usia produktif 20, insya Allah kalau tidak saya salah baca tadi sekitar 25 sampai 46 tahun. Di mana itu usia produktif dengan biasanya beban kerja tinggi, stres full life-nya tinggi. Terkadang orang dengan kondisi stres itu akhirnya pola kehidupannya jadi kayak mager, ya kan, jadi mager, jadi malas beraktivitas. Itu memang sangat beresiko. Terus makannya terkadang orang dengan kondisi stres psikis ya, stres psikologis yang tinggi itu mereka akan menormalisasi untuk nggak apa-apa memanjakan lidah, makan enak, self reward ya, Dok, self rewardnya jadi istilahnya self reward ya untuk Gen Z sekarang ya itu
Self reward ini yang sebetulnya akhirnya dinormalisasikan oleh kalangan-kalangan muda yang sebetulnya itu beresiko. Ya. Dan dengan teknologi sekarang semuanya jadi lebih mudah ya, Iya, Dok. betul, Mau betul. kemana-mana, Jadi kalau nggak memang bisa naik motor, sedikit Gojek. aja sih ya, kalau bisa Ya. sih memang kita memang harus merubah. Karena memang satu yang paling penting harus di mindsetkan di dalam otak ya, misalkan terkait beban pekerjaan. Di kondisi seperti sekarang agar untuk mengurangi stres psikologis, karena kan namanya gangguan jantung itu, gangguan seseorang itu tidak sekedar kita berpikir fisiknya aja, psikologisnya juga harus kita pertimbangkan. Di mana kalau mau mengeluh sehingga nanti self rewardnya ini, nah itu kita berpikir bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ya memang sesuatu yang sudah menjadi pilihan hidup kita. Jadi kayak afirmasi diri setiap pagi, oh ya saya bersyukur hidup saya termasuk bermanfaat. mengeluarkan unek-unek boleh ya, Dok? Boleh. Daripada disimpan sendiri. Boleh Ya. cari teman untuk ngobrol, mungkin masalahnya belum ada solusi tapi masih akhirnya punya teman yang sama-sama stres, itu juga penting ya. Sama-sama. Iya, itu salah satunya itu. Jadi lebih terbuka. Itu penting. Terus kemudian pola hidup nih. Pola hidup itu yang kedua ya, sekarang mulai untuk berpikir jangan menormalisasi self reward yang sekedar untuk memanjakan lidah. Karena kita harus berpikir bahwa makanan yang kita masuk ke dalam tubuh ya, yang kita makan, yang kita konsumsi itu sebaiknya adalah makanan yang memang diperlukan oleh sel. Sel di sini ya sel otot, sel-sel yang mengatur yang di jantung gitu. Jadi sel-sel organ tubuh kita itu jadi harus ada mindset bahwa oh ya, mindfulness ya istilahnya. Jadi makan itu yang bermanfaat, tidak sekedar untuk memanjakan lidah tapi untuk otot. Kemudian berpikir lagi bahwa oh ya, kalau mau agak mager gitu ya, resiko penyakit jantung ya, setidaknya kita hanya butuh waktu 30 menit kok kalau secara jurnal, minimal 30 menit dalam sehari kita melakukan aktivitas fisik yang dimana tujuannya itu dapat meningkatkan kapasitas jantung paru. Sebenarnya mungkin cukup sederhana ya. Sebenarnya tadi untuk pertanyaan berikutnya Aduh, juga, maaf. nggak apa-apa Dok, nanti bisa dilanjutkan barangkali bisa lebih detail. Jadi seberapa penting olahraga dalam menjaga kesehatan jantung? Ya, aktivitas fisik tadi dengan olahraga samakah, Dok? Aktivitas fisik itu dengan olahraga tentunya berbeda. Kalau olahraga sendiri kan memang ada tujuannya. Memang tujuan olahraga ini kita melakukan olahraga itu untuk meningkatkan kemampuan kapasitas dari salah satunya jantung paru. Memang tujuan olahraga tuh insya Allah tuh kalau saya tidak salah ingat tuh ada beberapa olahraga yang tujuannya satu, untuk meningkatkan kapasitas jantung paru atau organ, biasanya olahraga yang sifatnya kardio atau aerobik, lari, jalan kaki, bersepeda santai ya, atau berenang, itu semuanya kardio. Atau ada olahraga yang tujuannya memang meningkatkan kekuatan otot, biasanya beban. Ya. Kemudian ada olahraga yang tujuannya untuk peregangan atau relaksasi otot, biasanya ada yoga, ada pilates, ada tai chi ya, stretching. Tuh itu meningkat. Kalau untuk yoga, stretching itu tujuannya memang untuk memperbaiki elastisitas pembuluh darah tentunya dan otot ya. Jadi kalau untuk yang mencegah penyakit jantung ini kita pakainya lebih bagus yang mana, Dok? Bisa kombinasi. Kombinasi tergantung, kita sesuaikan dengan kemampuan seseorang. Jadi kalau memang masih sehat, sebaiknya memang dikombinasi, karena kebutuhan olahraga kita itu 3 itu ya, untuk memperbaiki kapasitas jantung paru sehingga kemampuannya dapat ditingkatkan. Yang kedua memang untuk meningkatkan kekuatan ototnya ya, dengan sekarang banyak ya fitness gitu. Kemudian dengan untuk peregangan itu juga perlu. Tiga-tiganya bisa dikombinasi atau disesuaikan dengan kemampuan finansial juga tentunya, karena itu kan butuh. Iya, Dok. Kemudian Dok, sekarang itu kan olahraga sedang hits ya. Kalau kita lihat di medsos itu orang banyak post tentang dia ikut event lari, running event, kemudian sudah bayar mahal tidak diposting. Jadi sebaiknya diposting tuh. Kemudian nge-gym juga ya. Sekarang gym juga banyak sekali. Nah, bagi orang yang memang dia sudah terindikasi penyakit jantung koroner, apakah
masih boleh melakukan olahraga tersebut, terutama lari ya, ataukah ada batasan-batasan yang harus dipatuhi gitu untuk seseorang yang sudah menderita jantung koroner tadi, Dok? Oke. Untuk mungkin sobat sehat Sarjito yang memang sudah mengalami penyakit jantung koroner saat ini, apabila ingin melakukan olahraga ya, tidak ada kata terlambat sebetulnya, bukan berarti aduh udah nggak bisa nih saya gitu, masih bisa, tapi memang harus dikonsultasikan ke dokter spesialis jantung atau spesialis penyakit dalam konsultan jantung pembuluh darah ya, untuk dinilai dulu, dinilai kapasitas jantungnya itu masih berperan berapa persen. Kalau masih lebih dari 50%, mungkin masih memungkinkan untuk lari. Nah, dan biasanya akan diberikan tahap-tahapan. Karena kalau tidak, malah pengennya sehat tapi malah akan berisiko karena malah membebani otot jantungnya. Nah, kalau untuk yang masih sehat, sebetulnya tidak ada batasan untuk olahraga. Disesuaikan dengan kemampuan dan waktu tentunya ya kan. Yang penting sebetulnya makanya di dalam jurnal itu tidak ada tuh yang mengatakan bahwa olahraga setiap hari lebih dari 1 jam, itu tidak. Ternyata teorinya itu kan 30 menit saja. 30 menit berjalan kaki, tujuannya untuk memperbaiki resistensi pembuluh darah dan resistensi insulin tentunya, karena resistensi insulin juga akan berpengaruh terhadap resistensi pembuluh darah, dan itu sudah dapat memperbaiki kapasitas jantung paru. Yang penting ini ya konsisten ya, Dok, ya. Sedikit-sedikit tapi istiqomah gitu ya. Betul. Minimal juga hanya 3 kali per minggu, insya Allah, kalau tidak sudah cukup ya. Sudah 3 kali cukup per minggu, 30 menit setiap hari. Kan 90 menit ya. Nggak banyak ya, dari 24 jam dari 24 jam setiap hari yang kita miliki itu tidak akan memakan waktu, even buat kita yang sibuk ya, buat sobat Sarjito yang dan tidak ada waktu sibuk. Pagi atau malam atau siang, itu monggo sesuai kemampuan aja sebetulnya. Ya, kemudian Dok, kalau tadi kita ngomongin soal olahraga, tadi juga dokter sudah menyinggung soal makanan ya, bahwa kita jangan terlalu kebanyakan self reward ya. Boleh, tapi nggak usah kebanyakan gitu ya, Dok. Tapi apakah ada makanan-makanan yang itu bisa mensupport kesehatan jantung, dan apakah ada makanan yang harus kita hindari untuk mengurangi resiko penyakit jantung koroner tersebut? Biasanya kalau untuk pasien yang sudah dengan kondisi sakit jantung itu, saya mungkin akan lebih slow ya. Slownya dalam arti apa sih yang nggak boleh dimakan gitu. Biasanya kalau orang yang muslim, biasanya saya sampaikan 2 Pak yang nggak boleh dimakan, atau 2 Bu yang nggak boleh dimakan, yang nggak enak dan yang haram. Itu aja. Tapi memang itu sekedar jargon saya aja, agar orang itu tidak merasa terbebani dengan sakitnya. Untuk makanan-makanan yang memang disarankan ya, sebetulnya makanan yang sehat itu kan makanan yang pada pasien dengan gangguan jantung itu yang tinggi serat. Kemudian untuk karbohidratnya pun harus benar-benar dihitung. Jangan sampai tidak hanya pemilihan makanannya saja, tapi memang porsi makanannya itu pada pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan jantung itu memang disarankan porsi kecil tapi sering. Untuk lebih baiknya memang konsultasi ke ahli gizi, disesuaikan dengan kondisi jantungnya bagaimana, ejaculation fraction-nya itu bagaimana, itu akan ditentukan jumlah porsi yang disesuaikan agar tidak memperberat kerja otot jantung. Karena ketika lambung terlalu penuh, aliran darah akan banyak ke lambung, aliran oksigenasi ke jantung akan berkurang, itu juga akan menyebabkan nyeri atau rasa tidak nyaman. Biasanya orang jadi rasanya sebah, nyeri ulu hati. Jadi mirip pengaturan makan pada orang yang kena GERD atau asam lambung kurang lebih sama, tapi mungkin ada kayak kebutuhan proteinnya, kemudian seratnya, kemudian lemaknya, garam dan gulanya itu memang akan lebih diatur, dan itu akan disesuaikan dengan kondisi fungsional jantungnya saat ini. Kalau untuk yang ini ya, pencegahan, Dok. Kalau untuk yang pencegahan belum terkena penyakit jantung koroner. Sebenarnya boleh sih, kalau saya prinsipnya saya juga suka ya untuk self reward. Cuma untuk self reward ini orang-orang yang ingin melakukan self reward itu sebaiknya pikirkan bahwa apa yang kita makan, utamakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sel, tidak sekedar kebutuhan
mulut. Itu penting. Jadi makanan yang seperti apa dok? Oh, banyak makanan yang enak, makanan yang tinggi serat, salad, buah, sayur, kemudian makanan yang sekarang tuh kan hit ya, kayak kacang-kacangan, granola dan segala macam itu. Kalau proteinnya dok? Kalau untuk protein pada pasien secara umum ya, secara umum itu kebutuhannya sekitar 1 sampai 1,2 gram. Dan disarankan untuk protein yang clear. Itu sekali makan atau per hari tadi? Per hari, 1,12 gram per kilogram berat badan per hari. Per hari itu misalkan kayak saya nih sekitar 68-70 kilo ya, berarti saya kebutuhannya ambillah yang terendah 70 gram. Sekali per hari ya? Per hari dibagi 3 porsi makan, 3 sampai 5 ya. Itu jadi lumayan besar ya proteinnya ternyata kebutuhan kita. Dan proteinnya apakah ada batasannya dok? Misalnya protein hewani, nabati, atau itu harus daging yang putih atau gitu? Ya, okay. Memang kalau untuk penyakit jantung koroner disarankan untuk yang clear protein, istilahnya protein yang bebas dari lemak. Biasanya adalah putih telur, kemudian ikan, ayam ya, dada ayam tanpa kulit. Lebih bagus dada ya daripada bagian untuk proteinnya ya, lebih tinggi dada dan dia memang masuk ke dalam kategori yang clear protein. Kacang-kacangan, jangan lupa asal bukan yang kacang goreng. Kacang goreng tepung lagi, kacang goreng tepung kacang ya, telur itu. Kacang telur ya. Itu kalau untuk daging sebetulnya meskipun dia daging bebas lemak ya, daging sapi, kambing maupun non sewu, mungkin yang non muslim babi yang bebas lemak pun itu sebetulnya tetap kadar proteinnya tidak setinggi yang ayam atau yang lain. Kalau seafood dok? Kalau seafood memang kecenderungannya itu dia kolesterolnya yang tinggi. Sebangsa udang kepiting kayak itu. Kalau ikan sebetulnya ikan sebetulnya bukan berarti tidak boleh sama sekali. Yaitu self reward tuh boleh diberikan ya. Kalau mau ambil protein, ambil saja proteinnya, tapi yang penting tidak setiap hari. Ya. Oke dok. Kemudian kebiasaan merokok tadi juga sudah dokter sebutkan, itu juga menjadi faktor resiko ya untuk penyakit jantung koroner ini. Itu seberapa besar pengaruhnya dok kalau merokok? Pengaruhnya cukup besar ya, karena ketika orang itu merokok otomatis dia sedang meningkatkan meningkatkan oksidan di dalam tubuhnya ya, racunnya. Sedangkan racun itu tadi saya sampaikan dia akan beresiko low chronic inflammation, itu akan terus berproses. Hati-hati low chronic inflammation itu bukan kalau kita kayak batuk pilek. Batuk pilek itu inflamasi juga, peradangan yang tiba-tiba entah karena cuaca ya, karena alergi, entah karena infeksi, dia akan terjadi seketika kita ngreges langsung gitu, sinyalnya tuh langsung terasa, kita otomatis langsung cari kayak pengobatan. Tapi pada low chronic inflammation itu tidak ada rasanya, nggak ada, saking pelannya prosesnya. Tapi tadi non sewu tiba-tiba sudah terjadi suatu penyakit atau gangguan struktural. Itulah yang terjadi pada non sewu, kondisi orang merokok atau meminum minuman yang beralkohol biasanya. Iya dok, ini sepertinya sudah cukup jelas nih penjelasan dokter. Jadi belum ada pertanyaan dari sobat saya Sarjito. Yang terakhir ini, apakah dokter ada pesan terutama bagi anak-anak muda nih supaya terhindar dari penyakit jantung koroner tadi dok? Sedikit pesan aja, sedikit aja. Ya, kita itu generasi untuk yang masih muda, termasuk saya mungkin. Generasi muda itu kita tidak sekedar hidup untuk hari ini, tapi kita kan untuk masa depan. Harapan saya untuk generasi muda sekarang, persiapkan juga untuk hidup di masa depan, sehingga memang perlu ya untuk kita kembali as a human ya. Jadi kita tuh ya butuh olahraga, ya butuh bergerak, butuh bersosialisasi. Tadi disampaikan life balance itu ya. Jadi memang mulailah untuk mengatur pola makan, mengatur aktivitas fisik, kemudian pengendalian stresnya adalah dengan kembali ke sosial. Jadi tidak sekedar main HP sendirian, berinteraksi dengan lingkungan manusia yang lain, bukan dengan AI ya dok. Iya,
Baik dokter, terima kasih banyak untuk hari ini. Demikian tadi Sobat Sehat Sarjito untuk Bincang Sehat seri ke-7. Kita akan bertemu lagi di Bincang Sehat berikutnya. Dan apabila Sobat Sehat Sarjito ada masalah kesehatan, baik itu jantung koroner maupun yang lainnya, dan bisa langsung konsultasi dengan dokter Dian di Klinik Utama Hortusmed UPF Yankestrat Rumah Sakit Dr. Sarjito, lokasinya ada di Tawangmangu. Begitu ya dok ya? Oke, baik, sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali di seri berikutnya. Salam sehat dari Tawangmangu.